PDIP katanya di-prank. Politik Indonesia ini emang agak lain ya pemirsa. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas kembali tentang peringatan darurat yang membuat rakyat Indonesia turun tangan langsung untuk memperjuangkan demokrasi. Entah udah banyak yang menyadari atau belum, tapi rasanya semakin hari politik Indonesia itu semakin mengerikan guys. Dan hukum di negara ini dengan gampangnya diobrak-abrik sesuai keinginan. Gini nih, kalau pemimpin sudah bertindak semaunya dan suara rakyat dibungkam, bukannya menuju Indonesia emas, tapi justru menuju Indonesia cemas guys. Kemarin juga udah sempat kita bahas tentang peringatan darurat yang muncul karena Badan Legislatif DPR menganulir keputusan MK guys. Emang agak lain ya DPR ini, entah punya pikiran dari mana, kesambet apa, tiba-tiba ngadain rapat revisi RUU. Kayak seolah-olah hukum itu lagi dipermainkan gitu loh guys. RUU dengan gampangnya diubah-ubah semaunya gitu. Padahal putusan MK itu kan bersifat final dan juga mengikat, harus dihormati, kata Pak Presiden aja kayak gitu. Ini kenapa tiba-tiba kayak gini? Atas dasar apa sih sebenarnya RUU ini direvisi? Apakah supaya nggak gagal untuk maju ke pilkada? Nah ini guys, yang lagi hangat-hangatnya ada juga informasi katanya dari tindakan gegabah yang dilakukan oleh balik DPR ini membuat PDIP itu merasa kena prank gitu loh guys. Nah biar kita nggak bingung, kita langsung aja cari tahu bareng-bareng apa maksud dari semua ini guys. Dilansir dari aktualdetik.com, entah setan apa yang merasuki jiwa para anggota DPR RI, khususnya di Badan Legislatif, sebuah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas merancang pembentukan undang-undang tidak perlu 24 jam. RUU Pilkada tuntas direvisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Keheranan dan kegegeran sedang terjadi di pentas dunia politik negara Konoha. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan 2 permohonan dengan putusan yang berdampak signifikan bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Adapun kedua putusan itu adalah: pertama, putusan nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% kursi atau 25% perolehan suara sah diturunkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap, yakni ada 4 klasifikasi besaran suara sah berdasarkan putusan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5% sesuai dengan besaran DPT berdasarkan klasifikasi ini. Syarat ambang batas Jakarta adalah 7,5% suara sah, artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur di Jakarta. Sedangkan putusan kedua adalah MK memutuskan bahwa lewat putusan nomor 70/PUU/XXII/2024, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Putusan MK sempat membuat partai PDIP tersenyum. Walau terlihat penuh kecurigaan, kabarnya PDIP berpikir pihaknya akan dapat melenggang sendiri untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ternyata kebahagiaan itu hanya semu, karena hanya hitungan jam DPR RI justru terlihat membangkang putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat, dan tidak ada lagi peluang upaya hukum lain. Hal ini pun mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak di tanah air, termasuk dari pakar hukum tata negara Profesor Dr. Mahfud MD. Dalam pernyataannya mengatakan seharusnya putusan MK sudah dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu penafsiran apapun karena bersifat final dan mengikat. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan Indonesia (LPKKI) Ferry Sibarani SHMH. Menurutnya, sikap dan gaya DPR RI khususnya Badan Legislatif disebut agak lain merespon putusan MK pada 20 Agustus 2024 lalu. Menurut Ferry, apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus kemarin terkait 2 putusannya adalah disebut sebagai bentuk profesionalitas dan rasa ketaatan MK terhadap perintah konstitusi. Untuk menjaga iklim kondusivitas demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah bekerja dengan profesional dan tunduk pada konstitusi. Kedua putusan MK sesungguhnya telah membawa harapan baru bagi kesamaan hak berpolitik dan mengembangkan diri bagi setiap warga negara di Indonesia. Namun, ulah DPR RI sendiri melalui alat kelengkapan atau BALEK berasa ada upaya pembegalan hak politik bagi partai lainnya karena justru menganulir putusan MK.
MK. Ia melanjutkan apa yang telah dipertontonkan oleh Balik DPR RI. Terlihat jelas benang merahnya, di mana setelah sebagian partai lainnya yang tergolong tidak memenuhi threshold 20% kursi DPRD dan 25% jumlah suara sah dari DPT telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Maka satu-satunya PDIP yang berdiri sendiri di luar koalisi harus menanggung penderitaan politik dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga heran Balik DPR RI dengan sangat cepat, hanya hitungan tidak kurang dari 24 jam RUU Pilkada dapat diselesaikan dan tinggal pengesahan melalui paripurna di DPR RI. Ferry juga melancarkan kritikannya terhadap Balik DPR RI itu dengan mengatakan seharusnya kinerja yang sama dapat diperlihatkan Balik DPR RI untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Indikasi inilah yang kami sebut sebagai bentuk keterlibatan dan kekuatan suhu. Benang merahnya sangat jelas. Setelah partai-partai lainnya yang tidak memenuhi threshold itu pada bergabung dengan KIM masuk zona aman, maka tinggallah PDIP seorang diri di luar. Sekarang apakah PDIP mampu mengusung calon sendiri dengan persyaratan tetap sesuai pasal 40 ayat 3 UU Pilkada? Lagi-lagi PDIP dibuat pusing alias kena prank, ujar Ferry Sibarani. Nah, jadi itu dia informasinya guys. Katanya ada suhu di balik semua ini guys. Apa yang terlintas di pikiran kalian setelah mendengar kata-kata itu? Coba komen di bawah. Padahal katanya 2 putusan MK itu sudah memberikan udara segar untuk demokrasi Indonesia, dimana itu MK sudah bersikap profesional untuk mematuhi konstitusi. Tapi apalah DPR ini, apalah tiba-tiba banget mau revisi RUU dalam waktu kurang dari 24 jam, bahkan secepat itu, kayak segampang membalikkan telapak tangan. Kenapa? Dan syukurnya dengan gercep peringatan darurat ini muncul guys. Ngomong-ngomong soal peringatan darurat, jadi kan kemarin itu juga sempat kita bahas tentang aksi demo ya yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, bahkan para selebritis juga ikut. Mungkin aja aksi demo kemarin membuahkan hasil yang manis ya guys, karena dengar-dengar ada berita kalau revisi RUU-nya dibatalkan. Jadi tetap mengikuti putusan MK guys. Meskipun sudah ada berita seperti itu, cuman banyak masih masyarakat yang tetap mengawal putusan MK ini karena katanya takut nanti tiba-tiba langsung disahkan gitu. Nggak boleh lengah kita di sini. Masa ada yang bilang pas semua udah tidur tiba-tiba mereka ketok palu di sana. Waduh, kalau emang benar kayak gitu kejadiannya, emang boleh hukum dan demokrasi di negara ini dibercandain kayak gitu? Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Aku juga mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. So, please tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan berita terbaru dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.